Untuk kamu yang sedang mendengarkan, coba bayangkan skenario ini sejenak. Ya, Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, matahari baru saja terbit, kamu mengambil ponsel di sebelah bantalmu, membuka layar, dan tiba-tiba dadamu terasa sesak. itu perasaan yang sangat familiar ya. Sangat familiar. Kamu merasa lelah, cemas, atau bahkan kewalahan dengan rentetan siklus berita politik, perdebatan, dan kemarahan publik yang seolah tiada henti berteriak di telingamu. Tepat di saat kita baru membuka mata. Betul, padahal kamu bahkan belum sempat meminum kopi pagimu. Ya, Jika kamu merasa begitu, ketahuilah bahwa kamu sama sekali tidak sendirian. Faktanya, data dari tumpukan sumber yang kita kumpulkan untuk sesi eksplorasi mendalam kita hari ini dan datanya cukup mengejutkan bukan? sangat mengejutkan. Data ini menunjukkan sebuah angka yang menurutku cukup bikin merinding. 65% orang dewasa saat ini merasa sangat perlu untuk membatasi konsumsi berita politik mereka. 65%. Ya, 65%. Itu bukan sekedar preferensi tontonan biasa kan? Itu sudah menjadi sebuah mekanisme pertahanan diri yang esensial untuk menjaga keseimbangan mental di era modern ini. Itu adalah angka yang masif. Dan secara langsung menunjukkan bahwa ada masalah struktural dalam cara kita mengonsumsi informasi saat ini. Angka 65% itu mengindikasikan bahwa sistem informasi yang kita gunakan sehari-hari justru berbalik menjadi eksposur beban kognitif yang merugikan. Yang sangat relevan dan mungkin bisa menjadi penawar dari kelelahan itu. Konsep yang disebut minimalisme politik atau politics minimalism. Sebuah topik yang sangat tepat waktu. Benar, kita telah membongkar dan mengumpulkan berbagai sumber yang luar biasa padat untuk pembedahan ini. Mulai dari tumpukan artikel panjang, kerangka analitis, hingga rangkuman riset tentang keterlibatan sipil yang disengaja. Dan tujuannya sangat praktikal. Tepat. Misi diskusi kita hari ini sangat jelas. Kita ingin membantu kamu merebut kembali kapasitas mental atau mental bandwidth kamu. Kita akan membahas bagaimana kamu bisa mengubah posisimu dari sekedar warga negara yang reaktif. Yang selalu melompat dari satu kepanikan ke kepanikan lain. Ya, mengubah itu menjadi seorang kontributor yang strategis. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam strategi-strategi tersebut, ada satu klarifikasi fundamental dari literatur kita yang harus ditekankan di awal. Silakan. Minimalisme politik ini sama sekali bukan tentang bersikap apatis. Ini poin yang penting sekali. Benar. Ini bukan tentang menjadi pengecut yang lari dari kenyataan. Dan jelas bukan tentang ketidakpedulian terhadap dunia atau penderitaan di sekitarmu. Sebaliknya, ini adalah sebuah strategi ketahanan. Strategi ketahanan. Iya, ini adalah tentang penghematan energi emosional secara disiplin dan sangat terencana. Kita berbicara tentang memilih dengan sadar di mana kita meletakkan energi kita agar dampaknya maksimal, bukan sekedar membiarkannya terkuras oleh kebisingan algoritma. Oke, mari kita bedah ini. Sumber-sumber kita menyoroti satu filosofi inti yang benar-benar mengubah paradigma. Ya, Literatur ini menyarankan agar kita mulai memandang dan menjadikan politik sebagai alat atau sesuatu yang bersifat instrumental, bukan menjadikannya sebagai eksistensi atau identitas utama kita. menarik. Maksudku, politik itu seharusnya melayani arsitektur kehidupan kamu, bukan malah menguasai, mendikte suasana hatimu, dan menentukan siapa dirimu secara keseluruhan. Hal yang sangat menarik di sini adalah, jika kita menelusuri fondasi pemikiran dari pola pikir minimalis ini, kita akan menemukan jejak-jejak kebijaksanaan dari tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah yang menghadapi kekacauan di zamannya masing-masing. Siapa contohnya di literatur kita? Misalnya, filosofi ini meminjam dengan sangat kental dari Marcus Aurelius. Sang Kaisar Romawi? Tepat. Bayangkan, dia adalah seorang kaisar, salah satu orang paling berkuasa di bumi pada masanya, yang setiap hari berhadapan dengan perang dan pengkhianatan politik tingkat tinggi. Tekanannya pasti luar biasa. Sangat luar biasa. Namun, dalam jurnal pribadinya, ia mempraktikkan stoicisme secara ketat. Ia memusatkan seluruh perhatiannya hanya pada apa yang benar-benar bisa ia kendalikan, yaitu respons pikirannya sendiri, bukan kekacauan di luar sana. Itu perspektif yang sangat membuka mata ya. Seorang kaisar saja memilih untuk fokus ke dalam. Selain Marcus Aurelius, siapa lagi yang menjadi jangkar dari pemikiran ini? Literatur kita juga merujuk pada pemikiran Peter Drucker, seorang pionir manajemen modern. Oh, tokoh bisnis. Benar. Drucker selalu mengutamakan efektivitas tindakan di atas kebisingan yang tidak berguna.
Baginya, sibuk menanggapi setiap isu bukanlah tanda produktivitas, melainkan tanda hilangnya fokus. Menguras energi untuk hal yang tidak penting. Tepat. Lalu, kita juga melihat pengaruh kuat dari Friedrich Hayek yang mengajarkan kita sebuah konsep kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual, bagaimana maksudnya? Hayek menekankan tentang batas pengetahuan kita, bahwa kita sebagai individu tidak mungkin dan sebenarnya tidak perlu mengetahui setiap detail rumit tentang setiap krisis geopolitik yang terjadi di belahan dunia lain setiap detiknya. Tapi tunggu dulu, aku ingin menempatkan diriku di posisi pendengar kita sejenak. Tentu, Konsep ini terdengar bagus secara teori. Tapi bukankah membatasi berita dan membatasi kepedulian itu terkesan seperti sebuah hak istimewa? Rasanya di zaman sekarang, kalau kita tidak ikut menyuarakan pendapat di media sosial tentang sebuah isu nasional yang sedang panas, kita akan dicap egois atau tidak peduli. itu adalah kritik yang sangat umum dan sangat valid. Namun, literatur psikologi dan kepemimpinan kita membedah ini melalui konsep lingkaran kepedulian melawan lingkaran kendali. Circle of concern versus circle of control. Benar, drama nasional, kebijakan luar negeri, dan ketegangan geopolitik global itu berada di lingkaran kepedulian kita. Wajar jika kita peduli karena kita manusia, tetapi kita nyaris tidak punya kendali langsung atas hal-hal tersebut. Jadi kalau kita berinvestasi di sana, Kamu hanya akan mendapatkan kecemasan. Sebaliknya, apa yang terjadi di lingkungan rumahmu, di sekolah anak-anakmu, atau pilihan tindakan pribadimu, itu murni berada di lingkaran kendalimu. jadi ini soal alokasi fokus. Tepat, minimalisme politik menuntut kita untuk secara radikal menarik kembali fokus dan energi kita dari luar ke dalam lingkaran kendali tersebut, di mana tindakan kita punya wujud nyata. Penjelasan itu sangat selaras dengan apa yang dipaparkan dalam dokumen kita tentang sebuah tragedi matematis yang disebut sebagai paradoks pengaruh. Oh ya, tragedi matematis. Bayangkan ini untuk kamu yang sedang mendengarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghabiskan 90% energi mental kita untuk memikirkan, mencemaskan, atau bahkan memperdebatkan drama nasional. Di mana pengaruh nyata kita di panggung tersebut mungkin hanya sekitar 0,01%. Tepat sekali. Hanya 0,01% pengaruh. Di sisi lain, kita justru kehabisan bensin dan mengabaikan isu-isu lokal di sekitar kita, seperti pemilihan dewan kota, komite sekolah, atau perbaikan fasilitas lingkungan tetangga. Padahal di ranah lokal itu dampaknya jauh lebih besar. Sangat besar. Dampak dari tindakan kita di sana bisa mencapai 50% atau bahkan lebih. Kita benar-benar menguras tabungan energi kita di kasir yang salah. Dan sistem modern kita memang dirancang dengan sangat brilian untuk membuatmu terus mendatangi kasir yang salah itu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Bagaimana tepatnya sistem itu bekerja dan merampas energi kita? Itu karena ekonomi perhatian. Betul. Analisis dari sumber kita masuk langsung ke jantung masalahnya, yaitu ekonomi perhatian atau attention economy. Untuk membayangkannya, anggaplah internet saat ini seperti sebuah pasar tradisional yang sangat bising. Analogi yang pas. Para pedagang di sana yang dalam hal ini adalah algoritma media sosial seperti X, TikTok, atau Facebook, tidak dirancang untuk membuat kamu menjadi warga negara yang teredukasi atau bijaksana. Sama sekali tidak. Mereka dirancang murni untuk meraup keuntungan dari stres dan kecemasanmu. Algoritma ini tahu bahwa konten yang memicu emosi tingkat tinggi, terutama kemarahan dan ketakutan, adalah satu-satunya cara untuk membuat matamu tetap menempel di layar. Dan setiap detik matamu menempel di layar, itu adalah uang bagi mereka. Kemarahanmu adalah komoditas yang dijual kepada pengiklan. Untuk melawan mesin raksasa ini, literatur kita menyajikan sebuah kerangka solusi praktis. Solusi apa itu? Ini disebut aturan 3 pilar untuk menciptakan diet berita yang lambat atau slow news. Diet berita yang lambat, aku suka istilah itu. Bagaimana prakteknya untuk pendengar kita? Pilar pertama, tinggalkan panel diskusi televisi atau opini media sosial yang berteriak-teriak penuh emosi. Lalu beralih kemana? Beralihlah ke wire service yang netral. Wire service ini seperti AP atau Reuters. Biar aku sederhanakan, untuk kamu yang sedang mendengarkan, wire service ini ibaratnya seperti kamera pengawas atau CCTV di perempatan jalan, kan? Ya, persis seperti itu.
Ia hanya merekam kejadian, misalnya bahwa terjadi kecelakaan pada jam sekian, tanpa menambahkan musik latar yang dramatis, tanpa menambahkan opini siapa yang bodoh dalam kecelakaan itu, dan tanpa analisis emosional, hanya fakta mentah. Analogi CCTV itu sangat sempurna. Pilar kedua dalam diet ini adalah koran atau media lokal. Bacalah berita lokal, karena disitulah kamu bisa melihat dampak langsung dari sebuah kebijakan terhadap kehidupan sehari-harimu. Seperti jalanan yang berlubang atau urusan pajak daerah. Benar. Dan pilar ketiga, gunakan majalah atau jurnal mingguan berformat panjang. Mengapa harus mingguan? Karena jeda waktu 7 hari itu menyaring kebisingan. Tujuannya adalah untuk memahami tren struktural yang mendalam, bukan sekedar bereaksi secara refleks terhadap skandal harian yang minggu depan sudah dilupakan semua orang. Untuk kamu di rumah, ini ada taktik praktis yang sangat bisa langsung kamu terapkan hari ini juga berdasarkan pilar tadi. Mulailah menganggap energi emosionalmu persis seperti anggaran keuangan di dompetmu yang sangat terbatas. Anggaran yang ketat. Ya, kamu tidak akan menghamburkan uang kos atau uang belanjamu untuk hal yang tidak berguna, bukan? Jadi terapkan anggaran emosional ini. Batasi konsumsi politikmu hanya 1 hingga 2 jam per minggu. Itu waktu yang sangat cukup. Misalnya, dedikasikan waktu 90 menit saja di hari Sabtu pagi sambil minum teh, murni untuk membaca tren secara mendalam. Setelah 90 menit itu berlalu, selesai. Tutup aplikasinya. Dan ada satu hal penting lagi terkait taktik ini. Apa itu? Matikan semua notifikasi berita sela atau breaking news di ponselmu. Ketahuilah, dunia tidak akan kiamat hanya karena kamu terlambat 5 jam mengetahui sebuah pernyataan politik. Fakta yang sangat membebaskan. Berbicara soal anggaran emosional, ada 2 kutipan kunci dari dokumen analitis kita yang sangat menohok dan pantas untuk dicatat. Silakan bagikan. Kutipan pertama, kebijaksanaan bukanlah produk sampingan dari kerakusan informasi atau information gluttony. Mengonsumsi berita politik 24 jam sehari tidak membuatmu menjadi pemikir yang lebih pintar atau lebih tajam. Itu hanya membuatmu lebih panik dan reaktif. Kerakusan informasi, kata-kata yang tajam. Lalu yang kedua? Kutipan kedua berbunyi, hanya karena sesuatu sedang terjadi di dunia, bukan berarti hal itu membutuhkan opini langsung dari kamu. Wow! Ya, kita sering merasa menanggung beban moral palsu untuk segera memiliki opini tentang setiap tajuk berita. Padahal, menahan diri, mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, dan sekadar mengamati adalah sebuah posisi yang sangat valid dan kuat. Kutipan kedua itu rasanya benar-benar menampar kebiasaanku sendiri yang kadang suka gatal ingin ikut berkomentar di setiap utas yang sedang viral. Dan ini secara alami membawa kita ke area yang sangat berdampak pada keseharian kita, yaitu hubungan sosial. Dinamika sosial kita sangat berubah karena ini. Benar. Sadar atau tidak, interaksi politik di ranah digital saat ini sangat bersifat performatif, seperti sebuah pertunjukan teater. Kita seringkali bertindak bukan untuk benar-benar menyelesaikan masalah sosial yang kita debatkan, Melainkan hanya untuk memamerkan posisi moral kita. tepat, sekedar untuk menunjukkan kepada kelompok kita atau followers kita bahwa kita berada di pihak yang secara moral benar. Performativitas digital itulah yang menghancurkan kohesi sosial kita saat ini. Itulah mengapa minimalisme politik menekankan satu prinsip krusial, pisahkan identitasmu dari opinimu. Pisahkan identitas dari opini,
Kutipan kedua itu rasanya benar-benar menampar kebiasaanku sendiri yang kadang suka gatal ingin ikut berkomentar di setiap utas yang sedang viral. Dan ini secara alami membawa kita ke area yang sangat berdampak pada keseharian kita, yaitu hubungan sosial. Dinamika sosial kita sangat berubah karena ini. Benar. Sadar atau tidak, interaksi politik di ranah digital saat ini sangat bersifat performatif, seperti sebuah pertunjukan teater. Kita seringkali bertindak bukan untuk benar-benar menyelesaikan masalah sosial yang kita debatkan, Melainkan hanya untuk memamerkan posisi moral kita. tepat, sekedar untuk menunjukkan kepada kelompok kita atau followers kita bahwa kita berada di pihak yang secara moral benar. Performativitas digital itulah yang menghancurkan kohesi sosial kita saat ini. Itulah mengapa minimalisme politik menekankan satu prinsip krusial, pisahkan identitasmu dari opinimu. Pisahkan identitas dari opini. Ya, jangan pernah jadikan afiliasi politik atau pilihan suara sebagai tes kelayakan untuk menilai esensi kemanusiaan seseorang. Ketika kamu mulai menganggap bahwa tetanggamu adalah manusia yang jahat murni hanya karena mereka mencoblos kandidat yang berbeda denganmu, Maka kita sudah kalah. benar, kamu sedang membiarkan racun polarisasi media merusak kehidupan nyatamu. Disinilah tumpukan riset kita memperkenalkan sebuah konsep brilian yang dinamakan aturan meja makan. Mari kita simulasikan ini. Coba bayangkan kamu dan aku sedang duduk ngopi santai di sebuah kafe. Oke, aku membayangkannya. Jika ada sebuah kebijakan yang membuatmu tidak setuju, aku tidak akan mungkin tiba-tiba menggebrak meja, menunjuk wajahmu, dan berteriak menuduhmu sebagai pengkhianat moral, bukan? Tentu saja tidak. Aku pasti akan langsung menyiramu dengan kopi dan menyuruhmu pulang. Aturan ini sederhana untuk kamu yang mendengarkan. Jika kamu tidak berani mengucapkan suatu kalimat tajam secara langsung di depan wajah seseorang sambil menyeruput kopi di meja makan, Maka jangan pernah ucapkan hal itu di balik tameng anonimitas layar ponselmu. Mengembalikan unsur kemanusiaan ke dalam percakapan adalah inti dari aturan tersebut. luar biasa. Dan ketika kita berhadapan dengan perbedaan, literatur kita menyarankan untuk memilih rasa ingin tahu daripada perdebatan. Bertanyalah untuk memahami, bukan sekedar menunggu giliran untuk membantah. Karena niat awalnya saja sudah berbeda ya. Benar, ada penekanan psikologis yang menarik di sumber kita, berbunyi, kedamaian dan rangsangan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin banyak stimulus kemarahan yang kamu serap dari internet, semakin lenyap kedamaian batinmu. Berbanding terbalik. Ya, Dan ingat satu realitas eksistensial ini. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan ketidaknyamananmu di dunia ini hanya dengan memberikan suara pada saat pemilu. Memilih kandidat favoritmu, siapapun itu, tidak akan serta-merta menghapus semua kecemasan atau masalah pribadimu. jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Kita disuruh membatasi berita, kita disuruh berhenti berdebat dengan orang asing di internet, lalu bagaimana dengan peran kita sebagai warga negara? Itu pertanyaan krusial. Apakah kita diam saja? Bagaimana dengan aksi nyata kita? Karena catatan kita dengan sangat tajam mengkritik sebuah fenomena modern yang disebut selektivism. Selektivism. Ya, aktivisme malas. Ini adalah ilusi berbahaya, di mana kita merasa bahwa dengan sekedar membagikan infografis estetik di media sosial atau berdebat panjang lebar di kolom komentar, kita sudah melakukan tugas luhur kewarganegaraan. Padahal, dampaknya secara material adalah nol. Benar. Bagaimana kita mengganti selektivism atau omong kosong digital ini dengan tindakan yang benar-benar berbobot? Solusi yang diajukan oleh literatur kita adalah sebuah konsep fokus yang disebut satu hal. Masalah dari paparan media saat ini adalah kita dipaksa peduli pada 20 krisis berbeda dalam satu minggu. Yang membuat kita lelah. Dan membuat perhatian kita tersebar setipis kertas, sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Minimalisme menuntutmu untuk memilih hanya satu atau maksimal 2 isu lokal yang paling beresonansi dengan nilai hidupmu. Contoh nyatanya seperti apa? Apakah itu literasi anak di kampungmu? Apakah itu masalah tunawisma di kotamu? Atau mungkin sekedar pengawasan anggaran RT di tempat tinggalmu? Pilih satu dan abaikan yang lain tanpa rasa bersalah. Abaikan tanpa rasa bersalah. Itu kuncinya. Tepat. Fokuskan 100% energi politikmu di sana. Turun langsung menjadi sukarelawan selama 2 jam di perpustakaan lokal atau hadir di rapat warga sebulan sekali. Memiliki kekuatan dan dampak yang eksponensial jauh lebih besar dibandingkan 10.000 cuitan kemarahan di media sosial. Aksi nyata di dunia fisik selalu mengalahkan opini di dunia maya. Selalu. Sangat masuk akal. Nah, sejauh ini
Kita sudah melihat bagaimana konsep ini bekerja layaknya perisai untuk menyelamatkan kewarasan kita secara personal. Tapi aku jadi penasaran. Penasaran tentang apa? Dari tumpukan literatur teori politik yang kita kumpulkan, apakah pola pikir minimalis ini juga ada bentuk implementasinya di tingkat makro? Maksudku, apakah ada preseden di mana sikap ini diterapkan secara luas dalam teori tata negara atau pemerintahan? Termanifestasi dalam 3 variasi utama teori makropolitik. Mari kita bedah ketiganya sebagai informasi faktual dari literatur kita. Mari kita mulai dari variasi yang pertama. Variasi pertama dikenal sebagai minimalisme pemerintahan. Ini adalah sebuah model tata kelola negara yang secara sengaja dibatasi. Dalam sejarah, model ini sering direpresentasikan oleh era Presiden Amerika Serikat Calvin Coolidge di tahun 1920-an. Bagaimana pendekatan Coolidge ini bekerja? Pendekatan Coolidge ini sangat spesifik. Ia dikenal tidak banyak bicara dan percaya bahwa pemerintah pusat tidak seharusnya ikut campur dalam setiap detail kehidupan warga. Fokus utamanya murni pada disiplin fiskal, menjaga anggaran negara tetap efisien, perlindungan hak dasar, dan membiarkan masyarakat lokal serta pasar mengatur dirinya sendiri dengan minim intervensi. Jadi negara berfungsi murni sebagai fasilitator dasar, bukan manajer dari kehidupan warga. Sangat menarik. Lalu bagaimana dengan variasi yang kedua? Variasi kedua adalah minimalisme demokratis. Pendekatan ini melihat demokrasi secara sangat pragmatis. Pragmatis dalam arti apa? Alih-alih menganggap demokrasi sebagai sebuah sistem suci yang harus memaksakan satu visi moral yang berat, tebal, dan seragam kepada seluruh populasinya, pandangan ini melihat demokrasi semata-mata sebagai sistem pemilu yang adil dan sarana untuk transisi kekuasaan yang damai. Hanya sebatas itu ekspektasinya. Benar, selama kekuasaan bisa berpindah tanpa pertumpahan darah, sistem itu berfungsi. Ia tidak dibebani oleh ekspektasi filosofis bahwa negara harus mendidik moral warganya secara spesifik. Menarik sekali. Mempreteli demokrasi kembali ke tulang punggung mekanismenya saja. Dan variasi yang terakhir? Yang ketiga adalah minimalisme sosialis. Ini mungkin terdengar paradoks bagi sebagian orang, tapi pandangan ini mengambil pendekatan yang sangat ketat terhadap fokus energi politik. Paradoks bagaimana maksudnya? Penganut pandangan ini secara sengaja menolak untuk memiliki opini atau terjebak dalam isu-isu perang budaya atau culture wars, seperti perdebatan tentang representasi media, simbolisme, atau isu-isu identitas yang sering dibesar-besarkan oleh algoritma. Lalu, kemana mereka memfokuskan energinya? Sebaliknya, mereka memfokuskan seluruh energi politik mereka murni dan hanya pada akar permasalahan ekonomi, yaitu distribusi kekayaan, perlindungan pekerja, dan upaya konkret menyelesaikan ketidaksetaraan material di masyarakat. Jika sebuah isu tidak menyangkut kondisi material pekerja, mereka mengabaikannya sama sekali. Wow, 3 perspektif makro yang berangkat dari ideologi yang sangat berbeda. Dari tata kelola ala Coolidge, pandangan struktural demokrasi, hingga materialisme sosialis. Namun, ketiganya secara mengejutkan berbagi satu benang merah yang sama. Memotong kebisingan. Tepat, memotong habis hal-hal yang mereka anggap tidak esensial dan berfokus sepenuhnya pada apa yang mereka yakini sebagai fondasi paling mendasar. Namun, mari kita bawa ini kembali membumi ke kehidupan sehari-hari kamu yang sedang mendengarkan. Mari kita lihat aplikasi personalnya. Teorinya luar biasa, praktiknya sudah dibahas, tapi bagaimana kamu tahu jika kamu secara tidak sadar sudah terpleset kembali ke dalam pusaran berita dan melewati batas kewarasanmu? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa metrik atau indikator peringatannya? Literatur analitis kita merangkum daftar sinyal bahaya yang secara kolektif disebut sebagai indikator sampah politik. Sampah politik. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Coba lakukan evaluasi diri yang jujur. Apakah kamu menemukan dirimu terus-menerus melakukan scrolling lini masa setiap hari sebagai kebiasaan refleks, bahkan saat kamu sedang berada di toilet? Aku yakin banyak yang tersenyum bersalah mendengar ini. Selanjutnya, apakah kamu merasakan lonjakan emosi yang nyata, entah itu detak jantung yang berdebar marah, atau rasa cemas di dada, hanya karena membaca satu judul berita yang provokatif? Reaksi fisik dari sebuah teks digital? Benar. Lalu, apakah kamu sering menghabiskan waktu berdebat dengan orang asing yang menggunakan foto profil palsu di internet semata-mata demi validasi ego bahwa kamu lebih pintar? Validasi yang kosong. Dan ini indikator yang paling merusak secara psikologis. Apakah kamu merasa memiliki rasa urgensi yang luar biasa terhadap suatu peristiwa global tanpa memiliki agensi atau kendali sedikit pun untuk mengubah situasi tersebut?
Tingkat urgensi tinggi ditambah agensi nol adalah resep pasti menuju depresi klinis. Jika kamu mendengarkan indikator-indikator tadi dan dalam hati menjawab, "Ya, itu aku." Tolong jangan panik. Kamu sungguh tidak sendirian. Tumpukan riset kita merekomendasikan sebuah pertolongan pertama yang sangat praktis yang disebut tombol riset. Dan ini sangat bisa langsung dilakukan. Adalah tantanganmu. Hapus atau sembunyikan semua aplikasi berita dari layar utama ponselmu, lewati semua kolom komentar, matikan utas politik di media sosial, jangan menonton panel debat di televisi. Potong semua sumber rangsangannya. Betul, dan gunakan waktu tenang yang tiba-tiba melimpah itu untuk melakukan audit opini. Tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Dari semua opini kemarahan yang bersarang di kepalamu sebulan terakhir, berapa banyak yang benar-benar berasal dari pemikiran dan nilaimu sendiri, dan berapa banyak yang hanya hasil warisan algoritmik dari platform yang menjejalinya ke kepalamu. Dan aku yakin hasilnya akan mengejutkan. Kamu akan sangat terkejut sekaligus lega menyadari bahwa dunia tetap berputar dengan sangat baik tanpa pengawasan 12 jam darimu setiap harinya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, hasil akhir dari mempraktekkan penghematan emosional ini bukanlah manusia yang terisolasi dari lingkungannya. Tentu bukan. Hasil akhirnya adalah sebuah transformasi identitas yang mendalam. Kamu akan perlahan bertransisi dari sekedar warga negara yang reaktif, yang hidupnya seperti boneka yang talinya ditarik oleh stimulus eksternal, Menjadi seorang pemikir yang berprinsip. ya, menjadi pemikir yang berprinsip dan kontributor yang strategis bagi lingkungan fisikmu. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu prinsip desain kehidupan yang sangat elegan dan fundamental. Lebih sedikit, tapi lebih baik. Kualitas intervensi dan tindakan fisikmu jauh lebih berharga daripada kuantitas opinimu di ruang hampa digital. Bayangkan kapasitas otakmu adalah sebuah ruang kerja. Jika ruang kerja itu tidak lagi dipenuhi oleh tumpukan kecemasan buatan algoritma, apa yang bisa kamu capai untuk komunitas di sekitarmu? Apa yang bisa dibangun dari sana? Iya, apa yang bisa kamu bangun untuk keluargamu? Seberapa jauh kamu bisa meningkatkan pendidikan finansialmu, memulai bisnis kecilmu, atau mencapai pertumbuhan pribadimu jika semua energi mental dan kapasitas kognitifmu itu diarahkan secara penuh oleh nilai-nilai luhur hidupmu sendiri, dan bukan didikte oleh notifikasi merah yang menyala-nyala di layar ponselmu. Sebuah pergeseran fokus yang revolusioner. Mulai hari ini, libatkanlah dirimu secara agresif dalam kebahagiaan dunia nyata. Entah itu berjalan-jalan sore tanpa ponsel di taman, menekuni hobi lama yang tertunda, atau sekedar menghabiskan waktu berkualitas menatap mata keluargamu saat makan malam tanpa gangguan layar. Jadikan realitas fisik itu semua sebagai perisai utamamu dari siklus berita yang melelahkan. Sebuah tameng yang kuat dari kebisingan dunia maya. Tepat sekali. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri diskusi kita kali ini, coba pikirkan pemikiran provokatif ini sejenak. Bagaimana jika tindakan politik paling radikal dan paling revolusioner yang bisa kamu lakukan di tengah sistem ekonomi yang memang didorong dan hidup dari kemarahan massal saat ini adalah dengan menolak untuk marah? Menolak berpartisipasi dalam kemarahan. Betul. Bagaimana jika perlawanan terbesarmu adalah dengan secara sadar memilih untuk bahagia dan memfokuskan energimu sepenuhnya untuk membantu tetangga di sebelah rumahmu? Bayangkan, bagaimana lanskap politik dunia akan runtuh dan berubah jika jutaan orang secara serentak menarik perhatian dan emosi mereka dari mesin pembuat kemarahan di internet dan menginvestasikannya murni di halaman depan rumah mereka sendiri. Sebuah pertanyaan yang sangat layak untuk direnungkan di meja makan malam ini. Benar sekali. Selamat merefleksikan dan mengeksplorasi ide tersebut di kehidupan nyatamu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bergabung dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembedahan materi menarik kita selanjutnya.